When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my Hai semuanya, Halo, nama saya Nelly. nama saya Jeffrey. Halo, nama saya Daniel. Nama saya Priscilia, biasanya dipanggil Cilia atau Prisil. Halo, nama saya Reza. Kami pasangan suami istri yang sudah menetap di Melbourne sejak tahun 2002 dan berjemaat di gereja ICC sejak 2,5 tahun terakhir. Saya adalah lulusan dari University of Melbourne. Saya sudah bergereja di ICC kurang lebih 5 tahun. Sekarang adalah mahasiswi di University of Melbourne dan sudah bergereja di ICC semenjak tahun 2017. Saya udah beribadah di ICC kurang lebih 10 tahun. Lebih tepatnya sejak Agustus 2010. Salah satu momen terpenting adalah ketika saya baru pertama kali terlibat dalam kelompok kecil, di mana saya menjadi anggota bersama dengan 4 orang lainnya di dalam suatu kelompok. Ketika itulah saya baru mengerti benar-benar membagi kehidupan saya, men-sharingkan pergumulan, dan juga di mana saya betul-betul bertumbuh dalam pengenalan saya akan Kristus dan akan isi Alkitab itu. Maka dari itu saya pun terus mendorong adanya permuritan yang berkualitas di ICC, dan di sanalah saya melayani. Buat kami secara pribadi adalah pengajaran setiap hari Minggu, khotbah di hari Minggu, dan juga untuk pengajaran seminar spesial di hari-hari lainnya. Sungguh-sungguh membuka mata hati kita dan mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi, dan iman kita pun semakin bertumbuh dari pengajaran-pengajaran itu. Dan selain dari segi doktrinnya atau gospel centerednya, kami juga sangat terberkati dengan relevansinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kegiatan atau momen yang paling berkesan dalam waktu saya bersama dengan ICC adalah Easter Camp. Saya sudah mengikuti Easter Camp kurang lebih 4 kali, dan setiap kali saya adalah pengalaman yang begitu berbeda dan seru.
dan berdampak dalam hidup saya. Kalau untuk saya pribadi, itu kedekatan atau kehangatan di antara jemaat itu adalah merupakan suatu berkat yang luar biasa gitu. Karena kita merasakan di mana satu sama lain kita tuh support, benar-benar suportif dengan each other. Dan kita juga melihat sendiri di mana mereka tuh benar-benar welcome kita ketika waktu kita pertama kali datang. Dan kita juga sangat bersyukur kita melihat banyak dari jemaat kita yang dekat bukan hanya ketika di dalam gereja, tetapi juga di luar gereja, di mana mereka melakukan kegiatan mereka kesehariannya. Mereka juga bisa saling suportif dengan satu sama lain, mereka bisa berdoa bersama, dan kita tuh benar-benar merasakan kasih Tuhan. Itu tuh nyata dan benar-benar nampak gitu di dalam kehidupan atau jemaat ICC ini. So, jadi itu merupakan hal yang kita benar-benar bisa syukurkan juga. Sebenarnya banyak banget, tapi yang saya mau pilih hari ini itu pelayanan musik bersama teman-teman yang lain di ICC, pelayanan Sunday service. Karena itu pertama kalinya saya actually terlibat dalam pelayanan yang musik di gereja. Dan juga bukan hanya itu, dari pelayanan ini tuh mengajarkan saya banyak hal, mulai dari kerjasama dengan orang dari berbagai umur, dari koko, cici, dan juga terus habis itu kita bersama-sama ketika misalnya ada struggle bareng atau misalnya ada yang salah dalam bermain, kita saling encourage dan juga kita berjuang bersama-sama dalam pelayanan musik itu. Dan ketika kita sukses dalam hari Minggu itu, kami sama-sama kita sebagai tim musik bisa celebrate bersama-sama, dan itu ya bersyukur banget sih. Yang pertama itu keluarga, Kedua, kehangatan. Gospel centered, penuh talenta, Pertobatan, amanat, Keluarga, yang ketiga blessing, Keempat, pertumbuhan. ladang, anugerah, bertumbuh, outreach, dan pastinya keluarga. pertumbuhan, pemuritan atau pengajaran, dan yang kelima kasih. seru, dan jayus. dan foretaste. Carilah gereja di mana kamu bisa bertumbuh secara optimal, tentunya dengan banyak bergumul dan dengan banyak-banyak berdoa. ICC tidak perfect, dan ICC tentunya bukan gereja yang paling baik. Mungkin kamu tidak cocok sama ICC, tapi mungkin juga ICC adalah gereja di mana kamu bisa memanggilnya home, di mana kamu bisa bertumbuh, bisa melayani, dan saling melayani. Pesan saya untuk saudara-saudara yang belum bergabung dengan ICC, saya mau encourage saudara untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kami, dan terutama saya sangat merekomendasikan mengikuti Easter Camp kami yang diselenggarakan setiap Easter. Pesan-pesan kita untuk saudara-saudari yang mungkin tertarik untuk datang ke ICC atau join dengan keluarga ICC. Yang pertama-tama pesan kita adalah welcome, di mana kami sangat bahagia dan kami sangat bersyukur di mana jikalau Anda mau berkunjung to start with atau mau join gereja kita, of course kita dengan sangat bahagia untuk welcome kalian, di mana kita bisa berjalan bersama-sama untuk lebih mengenal Tuhan kita secara lebih mendalam, dan kita juga pasti banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama sehingga kita juga bisa semakin kenal dengan satu sama lain juga, dan khususnya bisa menjadi komunitas yang erat gitu, yang punya hubungan yang erat dengan satu sama lain. Jadi untuk kalian yang baru atau yang belum pernah join ke ICC, saya cuma mau bilang we welcome you guys untuk join kita. Kontak kita melalui social media yang ada, atau melalui saya, atau melalui siapapun yang ada di ICC, karena
in the end, yang saya mau bilang, it's not about kayak jumlah jemaat ICC bertambah sekian jumlahnya di bulan ini atau di hari ini, bukan, tetapi bagaimana Tuhan sudah menciptakan kita sebagai according to His image, dan kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan itu harus hidup serupa, makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, hari demi hari. Dan dari manapun usia, kalangan, dan apapun, kami senantiasa bisa membantu dan saling mensupport satu sama lain melalui doa dan dalam pertumbuhan iman secara bersama-sama. You're more than welcome to join us. Buat yang mencari pasangan, pilihan yang baik. Not a king adorned in splendor, robed in glory, but a baby in a manger born to save. Not a warrior who fights his way to power, but a friend who faced the cross to set us free. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Wrapped in rags, receive the gift of heaven. With a word you bring the dead to life again. You were there from the beginning of creation, with a promise to be with us in the end. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Selamat pagi dan selamat hari Minggu Jemaat ICC Melbourne. Sungguh bersyukur boleh bersama-sama beribadah sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Dan saudara menyaksikan secara online atau siaran tunda, kami bersyukur saudara bisa bergabung dengan kami. Saudara ibadah pada pagi hari ini dibuka di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita mendengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur 46 yang berbunyi demikian. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan ombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara, dengan ayat-ayat ini mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Still, menenangkan pikiran dan hati kita, karena kita mengenal Allah yang hidup. Saudara, terkadang ada momen dalam hidup di mana kita merasakan ketidakpastian dan hati kita merasa tidak tenang. Tapi lirik lagu ini mengingatkan saya kembali bahwa ketika saya ada di dalam naungan Kristus, saya bisa tenang. Saudara, Bapa kita tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, pada pagi hari ini, kita bisa bersama-sama mengatakan, "Ku tenang, sebab Kau Allahku."
Bapa dalam surga, Engkau manggil kami untuk diam, tenang, dan mengetahui bahwa Engkau adalah Allah. Allah yang berkuasa di atas seluruh jagat raya, di atas seluruh pemerintahan. Terlepas dari apa yang kami baca di berita, perangan, isu perang, naik turunnya pemerintahan, gejolak di tengah masyarakat. Engkau mengetahui dan berkuasa penuh atas semuanya itu. Tidak ada satupun yang luput dari perhatianmu, dan tidak ada satu hal pun di luar kekuasaanmu. Ya Allah, kadang-kadang kami perlu duduk diam dan menyadari bahwa waktu kami menyebut dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami berhadapan dengan Allah yang sedemikian besar, Allah yang tidak mungkin dapat dirangkum, apalagi dapat dianalisa oleh pikiran kami yang begitu terbatas. Allah yang telah menyatakan kemuliaannya sepanjang sejarah dan sampai hari ini. Allah yang telah menunjukkan bahwa kebenarannya bukan saja dapat diandalkan, tapi dapat dipercaya dan patut untuk disebarkan dan dihidupi dan dibagikan. Bapa, sebagai anak-anak-Mu pagi hari ini kami datang mengakui dosa dan kesalahan kami. Ampuni kalau seringkali cara hidup kami, cara berpikir kami, pilihan hidup kami, hal-hal yang kami kejar tidak sepadanan dengan panggilan Injil yang kami miliki di dalam Kristus. Seringkali kami hidup menyeleweng, menyimpang, atau bahkan bertolak belakang sama sekali dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Seringkali kami merasa kebebasan yang kami miliki adalah hak kami yang boleh kami gunakan seenaknya dan semaunya. Seringkali juga Tuhan, apa yang kami pikir sebagai pilihan yang benar dan tepat, yang baik di mata kami, nyata bodoh, salah, buruk, dan bahkan jahat di mata-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami demi Kristus yang telah Engkau serahkan sebagai pengganti dosa kami, untuk menanggung segala murka dan amarah-Mu atas dosa, agar kami yang adalah budak-budak dosa ini boleh dimerdekakan dan menjadi anak-anak Allah melalui pengorbanan dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi dunia di sekitar kami. Dunia khususnya di tahun ini berubah dengan begitu drastis dan dahsyatnya. Dan kami menyadari sebagai gereja Tuhan, kami pun perlu berubah. Mungkin dari cara kami melayani, cara kami berinteraksi, cara kami memikirkan struktur pelayanan, atau bahkan orang-orang yang kami perlu jangkau. Dan kami sebagai para pengurus, para pemimpin, para pelayan tempat ini menyadari kerentanan kami untuk merasa sok benar, mudah tersinggung, tidak mau bekerja sama. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau berkenan memakai justru saat-saat seperti ini untuk kami semakin sehati, sepikir di dalam Kristus. Kalau ada perbedaan pendapat, biarlah kami boleh menjembataninya dengan bijaksana. Kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan yang kami rasa kami perlu komplain, biarlah kami mengucapkannya dengan tutur kata, dengan cara yang jelas, yang santun, yang tegas, tetapi dengan semangat mengasihi dan menghormati satu sama lain. Kami berdoa Bapa, kiranya sambil kami memasuki era baru pelayanan di masa-masa pandemi dan memasuki new normal ini, Tuhan memberikan gereja ini bijaksana, kasih, kesetiaan terhadap Engkau, tetapi juga terhadap satu sama lain. Agar waktu orang melihat kami, mereka sungguh-sungguh melihat kami sebagai komunitas yang menghidupi kebebasan yang kami miliki di dalam Kristus. Karena di dalam namanya kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, dengarkanlah berita anugerah bagi kita pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 103. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Saudara, sungguh kita bersyukur mempunyai Tuhan yang adalah Allah yang berkuasa, yang besar, tapi juga menyatakan dirinya kepada kita sebagai Bapa di dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, di minggu-minggu menjelang akhir tahun 2020 ini, tentu setiap dari kita bersyukur untuk sangat menurunnya dan rendahnya angka penularan COVID-19 khususnya di Victoria, di Australia secara umumnya. Kita tentu prihatin
dan perlu terus mendoakan situasi di tanah air, di Indonesia, dan di berbagai tempat di belahan dunia lainnya. Tapi yang saya mau ajak saudara juga pikirkan, seperti yang tadi saya sempat singgung di doa, adalah kita sekarang sudah mulai ke fase tahap di mana kita akan berkumpul dan beribadah di gereja. Ada banyak hal yang baik pengurus, para pemimpin pelayan, para aktivis pikirkan. Kalau saudara ada di tim-tim ini, saudara tentu tahu ada berkali-kali kita rapat, latihan, trial, dan seterusnya. Saya harap saudara terus mendukung dan mendoakan kami, khususnya di masa-masa di mana ada begitu banyak area yang kami belum pernah pikirkan dan putuskan sebelumnya. Kami sungguh membutuhkan doa saudara dan dukungan saudara, supaya kita tetap sehati, saling menghormati, saling mengasihi. Biarlah ini justru menjadi kesempatan di mana apa yang kita percaya tentang Injil Kristus betul-betul diuji. Orang kiranya melihat, dan satu sama lain kita bisa melihat di dalam relasi kita, di dalam kita mengambil keputusan, termasuk waktu ada perbedaan pendapat dan mungkin perbedaan pendapat yang cukup tajam. Biarlah ada kasih dan bijaksana Allah yang boleh melingkupi cara kita berinteraksi satu sama lain, sehingga kita dapat melihat ini sebagai masa-masa di mana Allah menumbuhkan kita, bukan saja dari segi pengetahuan, tapi khususnya dari kasih satu sama lain. Baik saudara, kami harap saudara terus-menerus mengikuti entah di grup WhatsApp atau di sosial media berita dari pengurus atau dari para aktivis sehubungan dengan bagaimana kita akan kembali beribadah nanti tatap muka. Saudara, kita akan mendengarkan New City Catechism untuk minggu ini, dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Who You Say I Am. Perjamuan kudus tidak menambah apapun pada karya keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kita. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia mengatakan sudah selesai, artinya sudah selesai dan tidak perlu diulang lagi untuk selama-lamanya. Artinya pekerjaan penebusan yang dia kerjakan bagi saudara dan saya sudah final. Allah tidak akan menuntut orang yang sudah percaya pada Kristus untuk membayar kembali hutang dosa mereka, karena seluruh hutang dosa mereka sudah dibayar sepenuhnya oleh Kristus. Itu sebabnya perjamuan kudus tidak lagi menambahkan apapun pada kesempurnaan dan kepenuhan karya Kristus bagi kita. Kenapa kita merayakannya? Karena kita sekali lagi mengatakan bahwa kita bersyukur akan karya penebusan Kristus yang begitu besar bagi kita semua, dan kita perlu merayakannya sebagai komunitas iman bersama-sama. Ini berbeda tentunya dengan kita sekedar bersyukur waktu kita di rumah atau dalam persekutuan atau bahkan dalam kebaktian. Ini adalah satu event yang khusus di mana kita bersama-sama secara intensional dan secara komunal merayakan kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita. Selain itu, perjamuan kudus juga adalah kesempatan untuk kita menguatkan iman kita di dalam anugerahnya yang diberikan pada kita. Kita diingatkan sekali lagi bahwa kasih karunia-Nya itu cukup bagi segala pergumulan dan ketakutan dan kekhawatiran kita sampai Kristus datang kembali atau sampai kita berjumpa dengan Dia kedua kali. Yang lain juga kita diingatkan bahwa perjamuan kudus ini semacam cicipan akan suatu hari nanti waktu kita akan menyantap perjamuan kudus yang kekal bersama dengan Kristus selama-lamanya. Yang kita perlu hati-hati adalah bahwa Paulus sendiri mengingatkan bahwa kita jangan sampai menyantap perjamuan dengan hati yang tidak bertobat dan mengira bahwa hanya dengan sekedar menyantap perjamuan entah bagaimana Tuhan itu mengexcuse hidup atau gaya hidup kita yang tidak mau bertobat dan melawan Dia. Paulus sendiri mengatakan bahwa jangan sampai kita menyantap perjamuan ini sampai menjadi penghakiman atas diri dan hidup kita. Nah saudara, waktu kita berpikir tentang hal ini, kita sering kali berpikir, oh kalau gitu siapa yang sempurna? Karena kebanyakan dari kita waktu menghampiri meja perjamuan, kita datang dengan berbagai macam pergumulan, dosa, beban, kesalahpahaman, dosa kita terhadap satu sama lain atau orang lain terhadap kita. Yang Paulus maksud di sini bukan tentang dosa dan struggle yang kita alami sehari-hari, karena kalau begitu tentu saja tidak ada orang yang layak, bukan? Tapi yang dia maksud di sini adalah sikap hidup yang betul-betul tidak mau bertobat dan berbalik sama sekali. Perjamuan kudus bukan diberikan untuk mereka yang kuat, yang bisa,
tapi justru untuk mereka yang lemah. Itu sebabnya waktu kita mengadakan perjamuan kudus, kita sama-sama mengakui kelemahan kita, dosa kita. Itu sebabnya pengampunan, rekonsiliasi, hidup yang kasih yang lebih dalam terhadap satu sama lain seharusnya menjadi result dari kita yang sudah menikmati perjamuan kudus. Bukan sekedar semakin mengagumi kasih karunia dan pengampunan Kristus bagi kita, tetapi kita semakin menyadari bahwa Tuhan, aku sungguh-sungguh mau menunjukkan kasih-Mu yang besar, yang telah membiarkan tubuh-Mu di permukaan darah-Mu dicurahkan bagiku, dan aku mau tunjukkan itu bagi sesamaku. Jemaat sekalian, tiap kali saya memujikan lagu berikut, saya kembali diingatkan bahwa bisa mengenal Yesus merupakan sebuah anugerah yang Allah berikan pada saya. Saya diselamatkan bukan karena saya baik atau hebat, tapi karena Tuhan Yesus yang penuh kuasa dan kasih itu memilih untuk datang ke dunia, menyelamatkan saudara dan saya yang adalah orang-orang berdosa. Pagi hari ini mari kita angkat pujian ini bersama, Who You Say I Am. King would welcome me. I was lost, but He brought me in. All His love for me, all His love for me. Who the Son sets free, oh, He's free indeed. I'm a child of God, yes I. He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, He's free indeed. I'm a child. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am who You say I am. Who the Son sets free, oh, He's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berkatilah pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami, sebab setiap kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, bersedia untuk mendengar. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-31 sampai ke-36. Saya akan bacakannya bagi kita sekalian. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya,
Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu tetap adalah murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Dan apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita bukan saja mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga yang mencamkannya serta mengaplikasikannya di dalam hidupnya. Dan kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan mengukirkan firman-Nya yang hidup itu di dalam hati saudara dan saya pagi hari ini. Saudara, dalam seri Reason for Faith hari ini pertanyaannya adalah, apakah kekristenan membatasi kebebasan kita? Nah, kita yang selama ini di masa-masa pandemi melalui beragam jenis lockdown tentu menyadari betapa berharganya freedom, kebebasan. Betapa sengsaranya waktu kebebasan kita sepertinya dibatasi. Rasanya ada sesuatu yang begitu esensial dari kebebasan kita yang dirampas, yang kemudian untuk sementara waktu ditentukan batasannya oleh pemerintah. Nah, saudara, seringkali perasaan terbatas inilah yang membuat orang mungkin ragu atau bahkan takut atau concern menjadi pengikut Yesus. Kalau saya ikut Yesus, nanti saya nggak bisa bebas. Kalau saya menjadi orang Kristen, saya berarti harus hari Minggu harus ke gereja, harus kasih persembahan, harus ikut kelas Alkitab, gabung pelayanan, nggak bisa lagi hura-hura dan hidup seenaknya seperti kehidupan saya sekarang. Belum lagi keputusan penting, kadang-kadang saya harus doakan, minta nasihat, masukan, dan seterusnya. Nah, saudara, kita harus ingat bahwa kebebasan seringkali di zaman kita khususnya didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak terikat oleh apapun, terikat oleh batas atau kendali. I am free to be me. Aku bebas untuk melakukan atau menjadi apa yang aku ingin lakukan. Tentu saja dalam artian tertentu kebebasan ini tidak ada salahnya, tapi seringkali, kebanyakan kali disalahgunakan. Kebebasan finansial, kebebasan memilih pasangan, kebebasan memilih jurusan kuliah, kebebasan menentukan masa depan, kebebasan berpendapat, ini adalah hal-hal yang kita syukuri dan kalau digunakan dengan bijaksana tentu saja bermanfaat. Tetapi seringkali hal-hal yang sama juga bisa berbahaya bagi kita, bukan? Kebebasan seksual, kebebasan zaman sekarang memilih orientasi seksual, dan kebebasan lainnya yang seringkali hanya berdasarkan apa yang membuat kita bahagia dan selama itu tidak menyakitkan orang lain. Nah, di dalam bukunya Reason for God, Tim Keller mengatakan salah satu problem manusia modern adalah kita salah menilai kebebasan hanya secara negatif. Seperti tadi saya katakan, menggunakan istilah tidak terikat, tidak terbatas, tidak ada yang menyuruh-nyuruh atau menentukan atau mengatur hidup saya. Dia mengatakan bahwa justru dalam banyak hal, keterikatan dan keterbatasanlah yang memberikan kebebasan yang sejati. Contoh, kalau saudara yang bisa atau pernah dan tahu pemain musik yang baik gitu ya, saudara tahu bahwa latihan musik itu perlu. Kecuali saudara Mozart yang dari jenius sudah lahir, kebanyakan dari kita itu harus dibatasi oleh aturan musik. Mozart pun harus dibatasi oleh aturan musik, bukan? Kita dibatasi oleh waktu dan jumlah banyaknya latihan. Kita dibatasi oleh jenis alat musik yang kita mainkan. Setiap alat musik punya keunikan dan fiturnya dan temperamennya sendiri-sendiri. Kita juga dibatasi oleh, sekali lagi, tujuan kita mainkan alat musik. Entah itu sekedar untuk hobi, sekedar bisa mengiringi di gereja, atau mungkin bagi beberapa dari saudara, tujuannya saudara mau menjadi pemain konser kelas dunia. Setiap hal yang saya sebutkan tadi itu membatasi waktu, tenaga saudara kalau saudara mau mencapai tujuannya. Saudara setidaknya harus punya waktu untuk latihan, saudara harus tahu bagaimana memainkannya, saudara dibatasi dan diatur oleh berbagai macam faktor. Tetapi justru keterbatasan itulah waktu saudara sudah menguasainya dan saudara bermain dan orang melihat, saudara terlihat seperti bebas. Seolah-olah nada-nada itu keluar dari jari-jari atau dari alunan musik yang saudara mainkan. Sepertinya saudara dan musik itu menjadi satu kesatuan yang begitu harmonis satu sama lain. Tetapi setiap saudara menyadari
bahwa untuk sampai kebebasan itu saudara harus membiarkan diri saudara untuk diikat dan untuk dibatasi, setidaknya untuk sementara waktu. Nah, saudara, kebebasan bukan berarti tidak ada batas dan tidak ada kendali, tidak ada aturan. Saudara, kalau itu yang dianggap dengan kebebasan, maka misalnya di depan saya ada piano, kalau saya bilang saya mau bebas, maka yang saya lakukan hanya pukul-pukul dan gebrak-gebrak itu piano. Itu bukan kebebasan, saudara. Itu namanya liar. Kebebasan sejati atau kebebasan yang lebih akurat adalah bukannya tidak ada batas atau kendali, tetapi menentukan batas atau kendali yang tepat dan yang betul-betul membebaskan kita. Seperti mainkan musik. Seperti begitu banyak skill lainnya. Masak, administrasi, mengajar, memimpin, hal-hal yang beberapa dari saudara bisa lakukan dengan sangat baik. Saudara tahu ada masanya di mana saudara harus membatasi diri saudara supaya saudara bisa melakukan ini dengan baik. Nah, saudara, inilah problem orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Di bagian yang kita lihat tadi, di sini Yesus berhadapan dengan sejumlah orang yang di situ disebut dengan orang-orang Yahudi yang mulai percaya pada Yesus. Kalau saudara melihat di Alkitab saudara, di ayat 30 dikatakan banyak orang yang percaya padanya. Satu hal yang saudara perlu ingat, waktu di Injil Yohanes, penulis menggunakan istilah orang percaya, itu bukan berarti orang itu percaya, bertobat, dan menjadi 100% pengikut Yesus yang tulen. Kebanyakan waktu kita melihat bahwa istilah percaya ini lebih sekedar berbicara soal mengikut, mulai tertarik, mulai ingin mendengarkan lebih lanjut. Tetapi kebanyakan waktu, Yesus khususnya menemukan bahwa orang-orang yang percaya ini ternyata adalah orang-orang yang punya iman yang palsu atau iman yang hanya bertahan untuk sementara waktu. Nah, saudara perhatikan, setelah Yesus bertemu, setelah orang banyak yang percaya pada ini datang pada Yesus, di ayat 31 yang tadi dibacakan, kata Yesus kepada orang-orang percayanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Di sini dengan kata lain, saudara, Yesus sedang mengatakan yang membedakan iman yang palsu dengan yang sejati adalah yang sejati atau yang asli itu tinggal dan menetap dan bertekun di dalam kata-katanya Yesus. Ayat 31. Dengan kata lain, iman yang sejati atau iman yang asli itu adalah iman yang taat, yang mencoba memahami, yang menilai firman Tuhan semakin berharga, yang melihat bagaimana firman Tuhan itu semakin menguasai hidupnya, yang bertumbuh dalam hormat dan cintanya kepada Yesus. Dan hasilnya, saudara lihat di situ, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. This is true freedom. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, saudara, begitu mendengar kata merdeka, saya nggak tahu dengan saudara, tetapi yang pasti orang-orang Yahudi pada zaman itu langsung, istilah hari ini, ke-trigger. Kenapa? Karena Jesus just said the F word. Yesus mengatakan istilah yang bagi mereka itu sangat-sangat ofensif. F word dalam hari ini adalah istilah freedom atau free. Mengapa, saudara? Karena orang-orang Yahudi pada zaman itu, dan setahu saya sampai hari ini, mereka sangat bangga bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Mereka sangat bangga bahwa mereka tidak pernah diperbudak oleh siapapun. Mereka adalah orang-orang yang bebas. Saudara perhatikan di ayat 33. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Dengan kata lain, mereka seperti menimpali dan berkata, kok bisanya berani-beraninya Yesus mengatakan bahwa kebenaran akan memerdekakan kamu. Asumsinya adalah bahwa sekarang kamu belum merdeka, kamu masih budak. Dan inilah yang membuat orang-orang Yahudi itu ke-trigger, tersinggung. Yesus menggunakan F-word, freedom. Kita kan sudah bebas, kita akan merdeka. Apakah dengan Yesus bilang gitu berarti kita sekarang budak dong? Nah, bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Tanya mereka pada Yesus. Saudara, respon orang-orang Yahudi ini justru membuktikan poin Yesus bahwa iman yang mereka miliki adalah iman yang palsu. Kepercayaan yang mereka akui di depan Yesus bukanlah kepercayaan sungguhnya. Karena sebentar kita akan melihat bahwa dari pertanyaan mereka,
mereka ternyata masih budak. Mereka masih hamba. Dan menjawab pertanyaan apakah kekristenan membatasi kebebasan kita, saya menunjukkan bahwa Yesus justru menunjukkan apa artinya true freedom atau kebebasan yang sejati. Ada 3 hal, saudara. Yang pertama, Yesus mengajarkan di sini adalah bebas dari ketidaktahuan. Kata ketidaktahuan ini bukan soal kurang informasi, dan juga bukan soal kurang pintar, nggak punya gelar, nggak sekolah teologi, bukan soal itu, saudara. Ketidaktahuan di sini artinya adalah tidak kenal Tuhan, tetapi hidup seolah kenal Tuhan. Ignorance dalam bahasa Inggrisnya. Tidak kenal Tuhan, tetapi hidup seolah kenal Tuhan. Perhatikan respon orang Yahudi yang katanya percaya Yesus. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Saudara, kalau saudara pernah sekolah minggu dan baca Alkitab, saudara mungkin bakal tanya balik, excuse me? Are you serious? Apakah mereka nggak baca sejarah, mereka nggak tahu Alkitab mereka? Bukankah mereka pernah diperbudak di Mesir 400 tahun lebih? Setidaknya di zaman para hakim, bukankah mereka setidaknya 7 kali menjadi budak berbagai bangsa dan negara lain? Belum lagi kira-kira 400 tahun sebelum peristiwa Yesus dan orang-orang Yahudi ini, mereka bangsa Israel 70 tahun menjadi budak di Babel. Dan apalagi sekarang, waktu mereka di sekitar 2000 tahun lalu, orang-orang Yahudi, walaupun mungkin tidak tepat sebagai budak, tetapi mereka pada dasarnya ada di bawah pemerintahan Romawi. Itu sebetulnya aneh sekali waktu mereka mengatakan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Nah, ada penafsir yang mengatakan mungkin yang dimaksud oleh tidak menjadi hamba siapapun adalah apa yang menjadi kepercayaan banyak orang Yahudi zaman itu. Ada seorang rabi bernama Rabi Akiba yang cukup terkenal yang mengatakan bahwa setiap orang Israel atau setiap orang Yahudi adalah anak-anak raja. Every Israelite is the son of a king. Dan itu mungkin maksudnya adalah mereka tidak pernah diperbudak secara rohani. Kami adalah keturunan Abraham. Kami adalah orang-orang yang dalam tanda kutip menurut mereka mewarisi iman percayanya Abraham. Saudara, apapun itu, entah mereka mengabaikan sejarah atau mereka bangga dengan status mereka sebagai orang Yahudi keturunan Abraham, poinnya tetap sama. Mereka tidak mau belajar. Mereka hidup seolah-olah mereka kenal Tuhan. Dan itu dilihat dari pertanyaan balik mereka. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Saudara, by the way, ini bukan sekedar pertanyaan polos atau pertanyaan jujur. Ini adalah pertanyaan yang kalau saudara perhatikan sebetulnya nadanya itu menentang. Dan kalau saudara di rumah ada waktu, saudara bisa baca kelanjutan dialog itu sampai bawah, dan kita lihat gitu ya bahwa akhir dari perbincangan ini orang-orang yang tadi percaya Yesus justru malah akhirnya mau membunuh Yesus. Oke. Saudara, nada mereka menantang dan nada mereka itu siap-siap menolak. Jadi sebetulnya di dalam hati mereka sudah ada antipati terhadap Yesus. Entah bagaimana gitu ya, mereka merasa posisi dan status mereka sebagai orang Yahudi sudah cukup untuk mendapatkan titel kami kenal Tuhan, kami tahu Tuhan, kami adalah pengikut Tuhan. Jadi mereka tidak merasa butuh untuk belajar. Sudah ada seorang pendeta yang diminta untuk mengisi kelas agama Kristen di sebuah sekolah. Waktu dia mengajar di kelas itu, dia berusaha untuk membangun relasi dengan anak-anak sekolah itu, sekolah yang isi anak-anak laki-laki semua. Lalu dia bertanya, dia pikir saya mau kasih kuis yang simple yang dia harap semua orang bisa jawab. Dia bertanya pada anak-anak, siapa yang merubuhkan tembok Yeriko? Saudara, kelas menjadi sangat hening. Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang mengangkat tangan. Dan bahkan waktu dia bertanya lebih lanjut ke salah satu anak, siapa yang merubuhkan tembok Yeriko? Malah ada yang menjawab, Pak, bukan saya yang merubuhkan tembok Yeriko. Nah, tentu saja si pendeta ini menjadi gusar, dan dia di rapat majelis gereja yang bisa dibilang menaungi sekolah ini, dia mengeluhkan, dia bilang, gimana sih kualitas anak-anak zaman sekarang? Masa tembok Yeriko, siapa yang rubuhin aja mereka nggak tahu.
dia menunjuk gusar, dia mengeluhkan soal sekolah dan seterusnya. Sampai akhirnya salah satu dari penatua di rapat itu menjawab, Pak Pendeta, ini kelihatannya satu isu yang sangat-sangat mengusik Bapak. Dan kebetulan Pak, saya kenal anak-anak ini dari mereka masih kecil-kecil. Dan saya tahu semua mereka ini adalah anak yang baik-baik, Pak. Jadi saya percaya kalau mereka sampai tidak bisa jawab, mereka pasti jujur. Kalau mereka sampai tidak tahu, mereka pasti betul-betul tidak tahu, Pak. Gini aja, Pak. Gimana kalau kita sebagai gereja menyediakan dana khusus supaya tembok yang rubuh itu bisa segera diperbaiki? Jadi masalahnya selesaikan, Pak. Nah, saudara, ketidaktahuan. Ketidaktahuan artinya tidak kenal Tuhan tetapi hidup seolah kenal Tuhan. Diperbudak oleh ketidaktahuan artinya tidak tahu tentang Tuhan tetapi hidup seolah lebih tahu dari Tuhan. Saudara, ini sekali lagi bukan tidak tahu karena kurang informasi, tetapi tidak mau tahu karena hanya menjalankan iman mereka separuh hati. Seperti orang-orang yang seharusnya ini percaya kepada Yesus. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah Anda mengenal Tuhan? Apakah Anda mengenal Allah yang telah menyatakan dirinya melalui Yesus? Kalau tidak, apakah Anda mau terus-menerus menjadi budak ketidaktahuan? Tidak kenal Tuhan tetapi hidup seolah hubungan Anda dengan Tuhan baik-baik saja. Saudara, varian lain dari problem seperti ini adalah orang-orang yang saya sering sebut skeptis rohani. Ini adalah, tentu saja saudara, sekali lagi belajar dan bertumbuh dan terus-menerus mau mengenal firman Tuhan itu adalah hal yang sangat baik dan patut diacungkan jempol, dan saya berharap jemaat kita dapat lebih melakukannya. Tetapi ada sejenis orang Kristen atau sejenis orang yang mengaku sebagai murid Kristus yang tidak mau mengkomitmenkan sepenuh hati dan hidupnya karena ada hal-hal yang dalam tanda kutip aku masih belum pasti. Dia terus-menerus bertanya, tapi sebetulnya pertanyaannya itu hanya tujuannya untuk menutupi ketidakmauannya untuk percaya dan taat kepada Yesus. Saudara, ini berbahaya karena akhirnya bisa kedapatan Anda lebih menuhankan pengetahuan yang sempurna, yang komplit, yang tanpa masalah, dan bukannya menuhankan Yesus yang kepadanya Anda seharusnya mengkomitmenkan seluruh hidup, kasih, dan perkembangan Anda. Bentuk lain dari budak ketidaktahuan adalah ini. Itu orang-orang yang mengaku Kristen tetapi Yesus itu hanya sebagai aksesoris, hanya sebagai hiasan. Kalau saya punya kalung, hanya sebagai kalung yang kapan saja saya bisa lepas dan pakai begitu saya mau. Nah, orang-orang seperti ini biasa mungkin bisa kutip ayat Alkitab, bisa bicara, kalau bersyukur itu bisa bilang puji Tuhan, haleluya, amin, dan seterusnya, bahkan ikut pelayanan, tetapi hidup sehari-harinya bukan untuk Yesus. Artinya mereka hidup hanya untuk diri sendiri. Saudara, orang yang kenal dekat dengan Anda tidak melihat bedanya Yesus dalam cara Anda hidup, dalam apa yang Anda tonton, dalam apa yang Anda mainkan, dan dengan apa yang Anda bicarakan sehari-hari. Saudara, kalau Anda sudah mengenal Tuhan, kita harus mengakui bukan bahwa kita semua bisa belajar untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Kita bisa belajar untuk lebih taat, mencoba memahami, lebih menilai pengenalan akan Tuhan semakin berharga dari hari ke hari. Kita bisa belajar untuk melihat bagaimana firman Tuhan semakin menguasai hidup kita. Saudara, apakah Anda mengenal Tuhan sedemikian rupa sehingga Anda sungguh-sungguh bisa mengamini lagu yang tadi Casey aja kita nyanyikan di awal ibadah? When the oceans rise and thunder roars, I will be still and know you are God. Waktu kesulitan hidup, rasa putus asa, kekecewaan, situasi semakin tidak menentu, itu yang dimaksud dengan ombak meninggi dan geledek menderu, kita tetap dapat mengatakan, aku akan tetap tenang karena aku mengenal Engkau, Tuhan Allahku. Saudara, orang-orang Yahudi menantang Yesus. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Dan ini menunjukkan bahwa mereka masih diperbudak oleh ketidaktahuan. Mereka merasa mereka mengenal Tuhan dan tidak mau mengenal Tuhan lebih baik lagi. Dan jawaban Yesus bukan saja bicara soal problem mereka, tetapi yang kedua juga menunjukkan bahwa kebebasan yang sejati juga berarti bebas dari kuasa dosa. Saudara, diperbudak oleh dosa artinya kita tidak mau diperbudak oleh dosa artinya tidak mau hidup diatur oleh Tuhan yang memberikan kita hidup. Saudara, dosa
adalah sifat dasar kita. Adalah settingan awal setiap manusia yang lahir di dunia ini. Jadi ini bukan saja problem orang-orang Yahudi, ini adalah problem saudara dan saya dan generasi berikut kita. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa di mata Tuhan. Dan orang-orang Yahudi seharusnya tahu di Kejadian 3 tentang kejatuhan ke dalam dosa. Tetapi sekali lagi mereka merasa diri mereka lebih tahu dari Tuhan, bukan? Dan kita tahu bahwa secara natur hati kita berorientasi pada dosa. Di saat-saat kita lemah dan tertekan khususnya, kita menyadari betapa mudahnya untuk kita marah, iri hati, bohong, egois, benci, balas dendam. Itu hal-hal yang saudara dan saya tidak perlu diajar oleh orang tua kita, tapi itu sesuatu yang muncul dengan sendirinya karena tabiat dan natur berdosa kita. Dan itu sebabnya diagnosa Yesus di sini sangat-sangat akurat, saudara. Dia mengatakan sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara, hamba atau budak itu kelihatan dari apa yang dia kerjakan sehari-hari. Kalau dia bekerja di sebuah rumah, maka pertanyaannya di rumah sudah jelas perintah dan pendapat siapa yang paling penting, bukan? Setiap hari budak itu harus menjawab pertanyaan siapa yang harus ia buat bikin senang. Pendapat atau penerimaan siapa yang paling berharga bagi dia. Dan jawabannya adalah Tuhan, bukan? Saudara, demikian juga dalam hidup kita. Pendapat siapa yang paling berat? Kalau jawabannya bukan Tuhan Allah, berarti jawabannya entah diri kita sendiri atau orang lain. Dan itu, saudara, adalah esensi dari dosa. Dosa artinya kita menyembah atau mengakui sebagai berharga dan mulia apapun atau siapapun yang bukan Tuhan Allah. Dari mana kita tahu? Karena nanti, kalau saudara sekali lagi baca bagian ini, saudara melihat bahwa iman mereka palsu. Di ayat 40, pasal 8 ayat 42, Yesus mengatakan bahwa mereka sebetulnya tidak mengasihi Yesus sebagai anak Allah yang Allah utus ke dalam dunia. Saudara, kalau ada seorang dokter spesialis yang terpercaya, kelas dunia misalnya, yang mengatakan bahwa Anda punya penyakit serius dan Anda harus operasi besok kalau Anda mau hidup, maka saya yakin kemungkinan besar Anda akan sangat-sangat mempertimbangkan dan kalau bisa mentaati nasihat dan masukan dan perintah dari dokter tersebut. Apalagi Yesus, anak Allah yang Maha Tahu. Perhatikan, dia bukan saja mengatakan bukan sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba Tuhan. Dan setiap kali Yesus mulai dia mengatakan sesungguhnya di dalam Yunani itu adalah amin, amin. Yang saudara saya tahu, bukan? Artinya ini adalah penekanan yang sangat-sangat tegas. Please pay attention, kata Yesus. I am being serious here. Aku sangat-sangat serius untuk mengatakan bahwa kalau engkau berbuat dosa, engkau adalah hamba Tuhan. Dan sekali lagi, saudara, inilah yang membuat pernyataan Yesus sangat ofensif terhadap orang-orang Yahudi. Yesus tidak mengatakan sama sekali bahwa mereka adalah anak-anak raja. Mereka mengatakan mereka adalah budak ketidaktahuan dan dalam hal ini budak dosa karena sikap dan tabiat dan tindakan hidup mereka. Di abad ke-14 di Belgia ada seorang bangsawan bernama Reynald. Suatu ketika adik Reynald yang bernama Edward berhasil memberontak melawan kakaknya. Dan Reynald kalah, ditangkap, tetapi tidak dibunuh. Reynald kemudian ditempatkan di sebuah ruangan di dalam istana. Dan adiknya, Edward, berjanji, kalau Reynald bisa keluar dari ruangan itu, ia boleh mendapatkan kembali gelar dan seluruh harta miliknya. Pintu dari ruangan itu adalah pintu yang berukuran normal dan tidak dikunci. Saudara, masalahnya, Reynald juga punya julukan pada saat itu disebut Crassus, yang artinya adalah gemuk. Dan Reynald memang adalah seorang yang kelebihan berat badan. Artinya kalau ia mau bebas dan mendapatkan kembali gelar kebangsawannya, ia harus diet supaya dia bisa keluar dari pintu yang sebetulnya berukuran normal tersebut. Dan Edward, adiknya, kenal baik tabiat kakaknya. Setiap hari Edward mengirimkan berbagai jenis makanan yang enak-enak
sehingga Reynald akhirnya tidak bisa diet karena setiap hari ia bertambah gemuk. Saudara, banyak orang menuduh tindakan Edward sangat kejam, dan setiap kali dia dituduh seperti itu, ia selalu menjawab, "Kakak saya bukan tawanan. Ia boleh keluar kapan saja ia mau." Nah, sejarah mencatat bahwa Reynald tinggal di ruangan itu sekitar 10 tahun dan selama 10 tahun dan baru dikeluarkan setelah Edward mati dalam peperangan. Tetapi pada saat itu kesehatan Reynald sudah begitu jeleknya karena tidak diet dan makan terus, sehingga dalam 1 tahun ia mati. Reynald memilih hidup diatur oleh nafsu makannya sendiri. Kebebasannya untuk makan apa yang ia mau membuatnya tetap menjadi tawanan atau budak kuliner sampai akhir hidupnya. Saudara, diperbudak oleh dosa artinya tidak mau hidup diatur oleh Tuhan yang memberi kita hidup. Budak dosa seringkali waktu kita mendengar istilah budak dosa, rasanya ini satu istilah yang sangat strong, bukan yang sangat ekstrim, dan kita pikir ini lebih cocok untuk orang-orang seperti pemilik tempat pelacuran, orang-orang yang kecanduan atau menyebarkan narkoba, teroris, atau mereka yang membuat atau addicted dengan film porno. Tetapi bukan demikian diagnosa Yesus. Setidaknya ada 2 pertanyaan yang saya mau tanyakan pada saudara. Pendapat atau keinginan siapa yang menjadi prioritas utama Anda setiap hari? Pertama. Pendapat atau keinginan siapa yang jadi prioritas utama Anda setiap hari? Dan yang kedua, kalau ada perbedaan pendapat antara apa yang Anda pikir dan apa yang Tuhan katakan, siapa yang biasa menang? Saudara, kalau salah satu jawaban dari 2 pertanyaan itu bukan Tuhan, maka Anda masih budak dosa. Apakah pendapat dan keinginan Tuhan menjadi prioritas utama Anda? Apakah waktu ada perbedaan pendapat antara apa yang Anda pikir dengan apa yang Tuhan katakan, Tuhan yang menang? Saudara, kita semua secara natur adalah budak dosa. Kita semua secara natur tidak mau diatur, apalagi oleh Tuhan. Kita maunya mengatur hidup kita sendiri. Tapi Yesus, puji Tuhan, tidak pernah berhenti di situ. Ia juga menawarkan pada setiap budak dosa bahwa kita bisa dibebaskan oleh Kristus. Ayat 35-36. Kebebasan sejati datangkan ketika Yesus memerdekakan kita untuk hidup dibatasi dan diatur oleh Allah. Saudara, kita melihat sejauh ini. Kalau kita berpikir bahwa kebebasan artinya bebas menentukan batas dan aturan hidup kita sendiri, maka itu salah besar. Itu namanya bukan kebebasan, itu namanya perbudakan. Saudara, dimanapun budak tidak ada yang posisinya aman. Apalagi di abad pertama waktu Yesus mengutarakan kata-kata ini. Budak tidak punya tempat permanen di rumah, di dalam keluarga. Dan sekali lagi, bagi setiap orang Yahudi yang mendengarkan saat itu, ini sesuatu yang sangat ofensif karena mereka merasa posisi mereka safe. Perhatikan, mereka mengatakan, kami adalah keturunan Abraham. Ini adalah suatu kebanggaan mewarisi istilahnya darah dan gennya Abraham. Mereka selalu mengatakan pada Yesus, "What are you talking about? Yesus, kamu tuh ngomong apa? We are part of God's family. Kita adalah bagian dari keluarga Allah." Sama seperti seringkali saya berbicara dengan orang, kalau saya tanya, apa latar belakang agamamu? Dan mereka biasa bilang, saya dari kecil Kristen. Nah, saudara, saya ngerti, mungkin bagi berapa saudara itu artinya saya dibesarkan di keluarga Kristen, saya dari kecil diajak ke gereja, dan kita bersyukur untuk hal-hal itu, bukan? Tetapi bagi sejumlah orang lain, mereka berasumsi bahwa karena orang tua saya Kristen, maka otomatis saya Kristen. Karena orang tua saya pengikut Kristus, otomatis saya pengikut Kristus. Karena orang tua saya percaya Yesus, maka otomatis saya pun percaya Yesus. Dan Yesus mengatakan, no, you're not. Bukan seperti itu. Karena kalau kamu mengikuti argumenku bahwa kamu adalah budak, maka perhatikan ayat 35. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Kalau yang menjadi prioritas utama dan yang menentukan arah hidup saudara bukan Tuhan Allah, bukan Yesus, maka kamu masih budak ketidaktahuan dan budak dosa. Dan budak tidak tetap tinggal dalam rumah. Budak pada zaman itu, saudara, adalah barang, properti yang bisa dijual beli, ditukar, dan dikasih orang lain. Situasi dan posisi yang sangat hina, saudara.
Tapi perhatikan saudara kontrasnya. Yesus mengatakan tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Kontras sekali dengan para budak. Anak dari dulu sampai sekarang itu tetap anak. Tidak dibeli, tidak diperjualbelikan, tidak ditukar. Dan Yesus pada dasar mengatakan, akulah keturunan Abraham yang sungguhnya. Kenapa? Karena aku senantiasa melakukan apa yang Allah kehendaki. Di pasal yang sama di ayat 46, Yesus bahkan mengatakan, siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Dia bukan saja anak Allah yang sejati yang tidak berdosa, tetapi dia juga mengatakan bahwa dialah yang bisa memerdekakan orang-orang dari perbudakan mereka. Ayat 36, jadi bila anak itu, atau bila aku memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, ini yang dimaksud dengan kebebasan sejati. Itu kebebasan sejati datang ketika Yesus memerdekakan kita untuk hidup dibatasi dan diatur oleh Allah. Teolog D.A. Carson mengatakan bahwa kebebasan sejati bukan kemerdekaan melakukan apa yang jadi kemauan kita, melainkan kemerdekaan melakukan apa yang menjadi keharusan kita. Saudara, kalau saudara tidak percaya sama hal ini, saudara tanya setiap orang yang pernah jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta melakukan apapun supaya pasangannya bahagia, bukan? Ia melakukan hal-hal yang biasa ia tidak tentu melakukan. Ia bahkan berusaha mencari tahu apa yang membuat pasangannya bahagia. Ia rela membayar harga, ia rela menghabiskan waktu, ia rela memenuhi berbagai macam keharusan. Tetapi perhatikan, kalau saudara tanya sama dia, dia tidak akan pernah merasa terpaksa, apalagi sebagai budak. Saudara, kasih sejati, atau dalam hal ini kebebasan sejati, justru membuat dia rela untuk membatasi dan mengatur hidupnya demi orang yang ia kasihi. Saudara, apalagi dengan Yesus? Ia sudah memerdekakan saudara dan saya dengan membatasi dirinya dengan menjadi sama seperti kita. Ia rela menderita akibat kebutaan rohani dan dosa kita sehingga saudara dan saya bisa benar-benar merdeka. Saudara, hanya melalui Yesus, status kita yang tadinya budak bisa menjadi anak. Seperti yang lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum khotbah. Who the Son sets free is free indeed. Siapa yang dimerdekakan oleh anak, siapa yang dimerdekakan oleh Yesus, sungguh-sungguh merdeka. I am who you say I am. Dengan kata lain, identitasku adalah identitas yang Allah berikan padaku. Saudara, Yesuslah pada akhirnya yang membuat kekristenan bukannya membatasi kebebasan, tetapi justru memberikan arti kebebasan yang sesungguhnya. Dan sangat menarik kalau saudara perhatikan, kekristenan yang dianggap membatasi kebebasan, yang dianggap membatasi kebebasan justru menjadi agama yang paling luas penyebarannya di seluruh dunia. Seringkali kita mengetahui bahwa kepercayaan esensi iman Kristen itu bisa dikatakan sangat-sangat terbatas, bukan? Sangat sempit. Satu Allah, satu zaman keselamatan, satu sumber otoritas yaitu Alkitab, satu tujuan akhir yaitu surga. Oke. Dan ini bertolak belakang dengan zaman dulu atau zaman sekarang gitu, yang sangat pluralis, yang dimana kita harus mengakui dan mengafirmasi beragam jenis budaya, cara berpikir, dan lain seterusnya. Tetapi yang menarik justru, dan ini juga dikatakan di dalam bukunya Tim Keller, penyebaran kekristenan begitu berbeda dengan agama-agama lain. Saudara, waktu saya mulai sekolah teologi di Melbourne beberapa tahun lalu, ini mungkin sekitar 13-an lebih tahun lalu, saya masih ingat waktu bicara dengan seorang dengan kepala sekolahnya waktu itu, dia mengatakan dunia barat harus mengakui bahwa kekristenan sekarang sedang bergerak ke timur. Nah, saudara perhatikan, pusat dan mayoritas semua agama besar di dunia itu masih tetap berada di tempat asalnya. Pusat dan mayoritas agama Islam masih di Timur Tengah. Pusat demografi agama Hindu, Buddha, Konfusius masih di negara asalnya. Tetapi kekristenan, saudara perhatikan, dimulai dari orang-orang kebanyakan dari suku Yahudi di Yerusalem, kemudian mulai beralih ke orang-orang non-Yahudi, Yunani di Mediterania, lalu beralih ke orang-orang barbar di Eropa Utara, lalu beralih ke Eropa Barat, ke Amerika Utara,
dan hari ini bergerak dan kebanyakan ada di Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Saudara, yang menarik adalah ketika orang Afrika, Korea, Indonesia, apapun itu menjadi Kristen, mereka tidak harus berhenti menjadi orang Afrika, Korea, Indonesia, dan seterusnya. Mereka tidak harus menjadi orang Eropa atau Australia. Mereka bisa tetap mengakui keunikan suku, ras, dan bahasanya sambil tetap menikmati kebebasan Yesus berikan. Yang menarik, saudara, walaupun apa yang kekristenan ajarkan nampaknya sangat terbatas, sangat dalam arti tidak bebas, tidak kita bisa pilih atur sendiri, tetapi justru kekristenanlah yang paling menerobos batas perbedaan dan memberikan kebebasan yang sungguhnya. Saudara pikirkan bagaimana mungkin kekristenan yang dimulai dari satu daerah kecil yang hampir tidak punya nama di Palestina, oleh seorang guru yang tidak punya gelar dan sejumlah murid yang kebanyakan tidak berpendidikan, bisa mengalahkan, bertahan, dan mendominasi budaya Barat. Nah, saya tahu banyak hal negatif yang tentu saya muncul dari dunia Barat, tetapi banyak hal yang positif, hal yang bahkan sampai hari ini masih ditiru, diikuti oleh berbagai macam bangsa di berbagai belahan dunia lainnya. Saudara, di dalam buku yang berjudul The Rise of Christianity, penulisnya Rodney Stark, dia tadi adalah seorang agnostik. Kalau saya nggak salah baca, dia akhirnya mulai positif dan menjadi pengikut Kristus. Tapi waktu dia menulis buku ini, dia hanya menulis berdasarkan fakta dan data. Artinya dia tidak punya tujuan sama sekali untuk mempromosikan atau untuk membagus-baguskan kekristenan. Dan dia mengatakan, ajaran-ajaran inti kekristenan menyebabkan dan menopang relasi serta pengaturan sosial yang atraktif, membebaskan, dan efektif. Di dalam ajaran inti kekristenan, Rodney Stark mau mengatakan, ada komunitas ideal yang menjadi dambaan seluruh manusia. Saudara, mari kita tidak sekedar mensyukuri bahwa Yesus sudah membebaskan kita dari ketidaktahuan rohani kita. Bahwa Yesus sudah membebaskan kita dari kuasa dosa dan memerdekakan kita untuk melayani Dia. Tapi mari kita menjadi gereja, menjadi komunitas iman, di mana orang bisa melihat alangkah menariknya, alangkah bebasnya, alangkah merdekanya, orang yang sama-sama hidup, melayani Yesus dan satu sama lain. Mari kita berdoa. Ya Yesus, terima kasih Engkau telah memerdekakan kami untuk boleh melayani Allah yang hidup. Sehingga karena cinta-Mu pada kami tidak merasa melayani Engkau sebagai satu paksaan, sebagai suatu tanggung jawab dan beban yang sulit, tapi sebagai suatu keharusan yang kami jalani dengan sukacita, sebagai tugas yang menjadi dambaan dan kenikmatan kami, sebagai tujuan yang boleh memuliakan Kau dalam segala sesuatu. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, demikian akhir ibadah kita hari ini. Saya mau sekali mengingatkan, ada Gospel Talk langsung setelah ini melalui Zoom. Linknya seharusnya ada di dalam description YouTube atau di website. Kami mengundang saudara untuk bergabung. Kalau saudara ada pertanyaan, komentar sehubungan dengan khotbah hari ini. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan berkati. Hai semuanya, Halo, nama saya Nelly. nama saya Jeffrey. Halo, nama saya Daniel. Nama saya Priscilia, biasanya dipanggil Cilia atau Prisil. Halo, nama saya Reza. Kami
Kami pasangan suami istri yang sudah menetap di Melbourne sejak tahun 2002 dan berjemaat di gereja ICC sejak 2,5 tahun terakhir. Saya adalah lulusan dari University of Melbourne. Saya sudah bergereja di ICC kurang lebih 5 tahun. Sekarang adalah mahasiswi di University of Melbourne dan sudah bergereja di ICC semenjak tahun 2017. Saya udah beribadah di ICC kurang lebih 10 tahun, lebih tepatnya sejak Agustus 2010. Salah satu momen terpenting adalah ketika saya baru pertama kali terlibat dalam kelompok kecil, di mana saya menjadi anggota bersama dengan 4 orang lainnya di dalam suatu kelompok. Ketika itulah saya baru mengerti benar-benar membagi kehidupan saya, men-sharingkan pergumulan, dan juga di mana saya betul-betul bertumbuh dalam pengenalan saya akan Kristus dan akan isi Alkitab itu. Maka dari itu, saya pun terus mendorong adanya permuritan yang berkualitas di ICC. Dan di sanalah saya melayani. Buat kami secara pribadi adalah pengajaran setiap hari Minggu, khotbah di hari Minggu, dan juga untuk pengajaran seminar spesial di hari-hari lainnya. Sungguh-sungguh membuka mata hati kita dan mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Dan iman kita pun semakin bertumbuh dari pengajaran-pengajaran itu. Dan selain dari segi doktrinnya atau gospel centerednya, kami juga sangat terberkati dengan relevansinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kegiatan atau momen yang paling berkesan dalam waktu saya bersama dengan ICC adalah Easter Camp. Saya sudah mengikuti Easter Camp kurang lebih 4 kali. Dan setiap kali saya adalah pengalaman yang begitu berbeda dan seru dan berdampak dalam hidup saya. Kalau untuk saya pribadi, itu kedekatan atau kehangatan di antara jemaat itu adalah merupakan suatu berkat yang luar biasa gitu. Karena kita merasakan gimana satu sama lain kita tuh support, benar-benar suportif dengan each other. Dan kita juga melihat sendiri gimana mereka tuh benar-benar welcome kita ketika waktu kita pertama kali datang. Dan kita juga sangat bersyukur kita melihat banyak dari jemaat kita yang dekat bukan hanya ketika di dalam gereja, tetapi juga di luar gereja, di mana mereka melakukan kegiatan mereka kesehariannya. Mereka juga bisa saling suportif dengan satu sama lain, mereka bisa berdoa bersama. Dan kita tuh benar-benar merasakan kasih Tuhan. Itu tuh nyata dan benar-benar nampak gitu di dalam kehidupan atau jemaat ICC ini. So, jadi itu merupakan hal yang kita benar-benar bisa syukurkan juga. Sebenarnya banyak banget, tapi yang saya mau pilih hari ini tuh pelayanan musik bersama teman-teman yang lain di ICC, pelayanan Sunday service, karena itu pertama kalinya saya actually terlibat dalam pelayanan yang musik di gereja. Dan juga bukan hanya itu, dari pelayanan ini tuh mengajarkan saya banyak hal, mulai dari kerjasama dengan orang dari berbagai umur, dari koko, cici, dan juga terus habis itu kita bersama-sama ketika misalnya ada struggle bareng atau misalnya ada yang salah dalam bermain, kita saling encourage dan juga kita berjuang bersama-sama dalam pelayanan musik itu. Dan ketika kita sukses dalam hari Minggu itu, kami sama-sama kita sebagai tim musik bisa celebrate bersama-sama, dan itu ya bersyukur banget sih. Yang pertama itu keluarga. Kedua, kehangatan. Gospel centered, penuh talenta. Pertobatan. Amanat. Keluarga. Yang ketiga, blessing. Keempat, pertumbuhan. Ladang. Anugerah. Bertumbuh, outreach, dan pastinya keluarga. Pertumbuhan, pemuritan atau pengajaran. Dan yang kelima, kasih. Seru dan jayus. Dan foretaste.
carilah gereja di mana kamu bisa bertumbuh secara optimal, tentunya dengan banyak bergumul dan dengan banyak-banyak berdoa. ICC tidak perfect, dan ICC tentunya bukan gereja yang paling baik. Mungkin kamu tidak cocok sama ICC, tapi mungkin juga ICC adalah gereja di mana kamu bisa memanggilnya home, di mana kamu bisa bertumbuh, bisa melayani, dan saling melayani. Pesan saya untuk saudara-saudara yang belum bergabung dengan ICC, saya mau encourage saudara untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kami, dan terutama saya sangat merekomendasikan mengikuti Easter Camp kami yang diselenggarakan setiap Easter. Pesan-pesan kita untuk saudara-saudari yang mungkin tertarik untuk datang ke ICC atau join dengan keluarga ICC, yang pertama-tama pesan kita adalah welcome, di mana kami sangat bahagia dan kami sangat bersyukur di mana jikalau Anda mau berkunjung to start with atau mau join gereja kita, of course kita dengan sangat bahagia untuk welcome kalian, di mana kita bisa berjalan bersama-sama untuk lebih mengenal Tuhan kita secara lebih mendalam, dan kita juga pasti banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama sehingga kita juga bisa semakin kenal dengan satu sama lain juga, dan khususnya bisa menjadi komunitas yang erat gitu, yang punya hubungan yang erat dengan satu sama lain. Jadi untuk kalian yang baru atau yang belum pernah join ke ICC, saya cuma mau bilang we welcome you guys untuk join kita. Kontak kita melalui social media yang ada, atau melalui saya, atau melalui siapapun yang ada di ICC. Karena in the end, yang saya mau bilang, it's not about kayak jumlah jemaat ICC bertambah sekian jumlahnya di bulan ini atau di hari ini, bukan, tetapi bagaimana Tuhan sudah menciptakan kita sebagai according to His image, dan kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan itu harus hidup serupa, makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, hari demi hari. Dan dari manapun usia, kalangan, dan apapun, kami senantiasa bisa membantu dan saling mensupport satu sama lain melalui doa dan dalam pertumbuhan iman secara bersama-sama. You're more than welcome to join us. Buat yang mencari pasangan, pilihan yang baik.